ketika sebuah bisnis itu sudah berjalan, apa langkah yang paling tepat untuk ketika ownernya mau pensiun? Ya. Atau mendekati masa yang kayaknya kesehatannya sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi bisnisnya. Sedangkan dia dari dulu adalah beacon dari perusahaan itu. Langkah suksesi semacam apa yang paling tepat supaya bisnisnya tetap bisa berjalan tanpa ada dia lagi? Oke, saya udah pernah ngalamin prosesi di mana bisnis hancur lebur, seorang owner kehilangan semuanya, bukan karena tidak menyiapkan suksesi, tapi karena memang keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, waktu saya memulai usaha, saya melihat kita harus memikirkan dua hal. Pertama adalah quality dari bisnis kita. Terus sustainability, termasuk menghadapi seperti keadaan force majeure, perubahan ekonomi maupun perubahan-perubahan lain yang mungkin kita tidak bisa lihat sekarang, unforeseen. Tapi kita bisa melakukan persiapan-persiapan. Jadi saya memulai usaha, meningkatkan kualitas daripada usaha saya, bisa generate. Tapi di sisi lain saya udah mulai menyiapkan pengganti. Padahal saya belum tahu saya kapan berhenti. Sorry, ini perusahaannya Pak Sandi nih ya? Perusahaan saya sendiri. Perusahaan Pak Sandi, terus? Tapi saya udah mulai menyiapkan langkah-langkah suksesi. Dan saya waktu usaha kita sudah mulai besar, setiap nunjuk CEO, karena kita kan punya beberapa perusahaan terus ada CEO. Jadi misalnya Mas Radit nih perusahaannya ada divisi gaming misalnya, CEO-nya dia. Saya selalu bilang sama dia bahwa you are indispensable. The moment you step in, you have to prepare for your successor. Jadi tahun pertama dia masuk itu dia harus berpikir nih bagaimana mengembangkan usaha, dan seandainya tidak ada saya, siapa nih yang di second liner atau talenta lainnya yang bisa menggantikan saya. Jadi jangan sampai udah 5-7 tahun jadi CEO terus nggak ada persiapan calon pengganti. Mungkin nggak 1 orang, ada 3, ada 5 orang yang dia siapkan yang bisa mengambil peluang itu saat itu dibutuhkan. Nah, waktu saya harus step down itu kan saya juga merencanakan, karena udah mulai dari 2012-2013 tuh Pak Prabowo dorong terus kan waktu itu, ayo bantu, kalau misalnya hanya menjadi CEO mungkin yang mendapat dampaknya yang kerja buat kamu 30.000 orang kali 4 sama keluarganya mungkin 120.000 orang. Tapi kalau di pemerintahan jutaan yang kena dampak dari kebijakanmu.